Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam 3B IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan tugas belajar ujian akhir semester 3 mata pelajaran strategi pembelajaran. Baik, mari kita mulai. Di sini saya akan memaparkan RPP yang saya buat, RPP SMA kelas 10 semester 2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti. Materi pokok pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Alokasi waktu 3 minggu kali 3 jam per pelajaran 45 menit. Poin pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak. Kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kompetensi inti 4, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Poin yang kedua adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang terakhir adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah masyarakat. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil nahlik tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kelima, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang keenam adalah menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Dan poin yang keempat adalah materi pembelajaran. Pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah saya mengambil dari yang pertama dari dalil Al-Quran dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah. Terus praktek penyelenggaraan jenazah dan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Metode pembelajaran, saya menggunakan model Pakem. Dan metode atau strateginya adalah tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Media pembelajaran. Medianya worksheets atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, Al-Quran, alat bahannya, penggaris, spidol, papan tulis, dan laptop. Sumber pembelajaran, buku pendidikan agama Islam kelas 10 Kemendikbud tahun 2016, internet, buku referensi yang relevan, dan tafsir Al-Quran dan kitab hadis. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Yang kelima adalah mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Dan yang keenam adalah mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, yaitu adalah kegiatan inti. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
untuk memusatkan perhatian pada topik materi dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah atau dengan takziah dengan baik. Yang pertama adalah melihat, menayangkan seperti menayangkan gambar atau foto video yang relevan. Dan yang kedua adalah mengamati lembar kerja materi dalil-dalil Al-Quran, hadis tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kedua adalah pemberian contoh-contoh materi dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah untuk dapat dikembangkan peserta didik dan dari media interaktif dan sebagainya. Yang ketiga adalah membaca kegiatan literasi yang ada di buku sekolah. Yang keempat adalah menulis, mendengar. Di sini mendengar guru menyampaikan dengan relevan sehingga murid bisa mendengar dengan baik. Yang selanjutnya adalah menyimak penjelasan dari guru. Dan selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan, mengamati objek atau kejadian, terus membaca sumber lain selain buku tersebut yang disediakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Di sini seorang guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa untuk materi pelajaran dari dalil Al-Quran dan hadis kepedulian terhadap jenazah. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek, produk, portofolio atau unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas proyek tersebut. Peserta didik diberikan tugas membuat resume dengan bimbingan guru dengan poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi dalil Al-Quran, hadis, tentang kepedulian terhadap jenazah yang baru dilakukan. Yang kedua, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran dari dalil Al-Quran dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah yang baru diselesaikan. Dan yang terakhir adalah mengagendakan materi atau tugas proyek untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama ada penilaian skala sikap, yang kedua adalah penilaian membaca dengan tertil, dan yang ketiga ada penilaian diskusi, yang keempat adalah pengayaan, yang kelima adalah remedial, dan yang terakhir adalah interaksi guru dengan orang tua. Baik, sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.